Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Trimutia Wulandari. Saya Dira Rahma Cahya. Saya Julia Safitri. Kami dari kelompok 8 kelas IPA 24D. Hari ini kami akan melakukan praktek tentang layanan bimbingan kelompok. Nah, layanan bimbingan kelompok ini bertujuan untuk membantu siswa memahami bagaimana dia berinteraksi sosial dan membantu siswa dalam memecahkan masalah secara bersama-sama. Nah, bagaimana penjelasan lebih lanjutnya? Tonton video ini sampai akhir. Bye! Nah, apa sih itu layanan konseling kelompok? Nah, jadi tuh layanan konseling kelompok adalah suatu bentuk bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada sekelompok. Biasanya itu terdiri dari 6 hingga 10 orang yang dimana memiliki masalah atau kebutuhan yang relatif sama. Nah, melalui interaksi kelompok secara struktur dengan tujuan membantu anggota kelompok memahami diri, mengatasi masalah, dan berkembang secara optimal, yang dimana interaksi ini berlangsung dalam suasana yang sportif, terbuka, dan saling menghargai. Nah, adapun tujuan layanan bimbingan konseling ini ada 6. Yang pertama, membantu individu memahami dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi. Yang ketiga, mengurangi perasaan terasing atau kesepian. Yang keempat, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Dan yang kelima, mendorong perubahan perilaku positif. Yang keenam, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Permisi, Bu. Iya, silakan masuk. Silakan duduk, Nak. Mari, Bu. Selamat siang, Mutia dan Lia. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Bagus. Nah, tujuan bimbingan kelompok ini adalah untuk membantu kalian mengembangkan keterampilan sosial dan mungkin mengatasi masalah yang serupa. Nah, hari ini topik ini adalah tentang meningkatkan rasa kepercayaan diri, yang dimana apakah ada yang ingin berbagi pengalaman dari kalian? Mungkin Saya, Bu. Saya dulunya adalah seorang yang kurang percaya diri. Nah, tapi lama-kelamaan saya belajar untuk tidak takut lagi terhadap teman-teman saat kita sedang presentasi seperti itu. wow, bagus sekali, Mutia. Bagaimana kamu mengatasi rasa kurang percaya diri itu, Nak? Saya biasanya, Bu, memahami materi dengan matang. Kemudian saya itu latihan presentasi di depan cermin seperti itu. Wow, itu tips yang bagus sekali ya, Nak. Nah, Tia, bagaimana dengan kamu? Apakah ada hal yang membuat kamu merasa kurang percaya diri mungkin? Jadi kalau saya, Bu, saya itu sering merasa takut salah kalau bicara dan dalam memberikan pendapat. Jadi saya lebih sering diam. Oh, terima kasih sudah mau berbagi. Nah, Lia, itu adalah perasaan yang wajar. Tapi ingat, setiap orang punya hak untuk berpendapat dan tidak ada yang sempurna. Mutia, kamu punya pandangan atau mungkin tips yang untuk Lia? Kalau saya lihat si dia ini sebenarnya pintar, Bu. Mungkin dia bisa mencoba dari hal-hal kecil seperti menyampaikan ide waktu saat diskusi kelompok. Wow, ide yang bagus, Mutia. Langkah kecil memang seringkali lebih mudah untuk dimulai. Nah, ya apa pendapatmu? Ya, Bu, mungkin saya bisa mencoba itu. Bagus sekali ya. Ingat ya, dalam bimbingan kelompok ini, kita belajar untuk saling mendukung dan menerima. Mutia sudah memberikan contoh bagaimana dia menghadapi rasa kurang percaya diri dan memberikan dukungan untuk Lia. Mungkin ada hal lain yang ingin kalian diskusikan atau tanyakan? Saya, Bu, saya ingin bertanya, bagaimana ya saat kita presentasi di kelas dan kita salah, tapi teman kita malah mengejek kita, hal apa yang harus kita lakukan? Nah, itu pertanyaan yang bagus, Mutia. Nah, jika ada di situasi seperti ini, paling untuk diingat,
bahwa perkataan orang lain itu tidak menentukan nilai diri kita. Nah, kita belajar untuk tidak terlalu mempedulikan komentar negatif dan lebih fokus pada dukungan dari orang-orang yang positif. Yang dimana itu kita juga bisa belajar cara menyampaikan keberatan dengan sopan jika ada yang tidak nyaman dengan perkataan teman. Iya, apakah kamu pernah mengalami hal yang serupa? Pernah Bu, kadang itu sih yang membuat Lia jadi takut bicara, jadi nggak percaya diri. Oke, saya mengerti perasaan kamu, Lia. Tapi ingat, tidak semua orang itu ada banyak teman-teman yang pasti akan mendukung. Justru di sini kita belajar untuk saling menguatkan. Nah, sekarang coba kita pikirkan satu hal kecil apa yang bisa kalian lakukan minggu ini untuk sedikit meningkatkan rasa kepercayaan diri kalian. Saya ingin lebih aktif bertanya lagi di kelas. Saya akan mencoba untuk lebih berani lagi dalam menyampaikan ide saya, meskipun itu hanya sesekali. Wow, itu langkah yang sangat baik, Lia. Ingat ya, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan membawa dampak yang besar. Nah, terima kasih sudah berpartisipasi aktif hari ini. Semoga sesi ini bermanfaat. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan topik yang sama. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, silakan.